Tidak ada seorang pun di tambang itu yang menyangka bahwa pagi tersebut akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Di tengah debu batu bara yang menutup langit Kalimantan, di antara suara mesin raksasa yang biasanya tak pernah berhenti, sebuah truk tambang bernilai miliaran rupiah tiba-tiba mati total, seolah menolak untuk hidup kembali. Mesinnya sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah simbol kekuasaan dan kejayaan perusahaan. Batu bara sudah menumpuk di bak belakang, jadwal pengiriman tinggal hitungan menit, namun roda raksasa itu tak bergerak 1 inci pun. Setiap detik berlalu seperti pisau yang mengiris keuntungan perusahaan, dan juga nasib puluhan pekerja yang berdiri cemas di sekelilingnya. Teriakan mandor menggema, memanggil teknisi satu persatu. Panel mesin dibuka, kunci diputar, sistem bahan bakar diperiksa, laptop diagnostik disambungkan. Semua usaha berakhir dengan kegagalan. Wajah-wajah yang biasanya penuh kebanggaan, kini berubah pucat. Tidak ada solusi, tidak ada jawaban, hanya waktu yang terus berjalan tanpa belas kasihan. Saat kepanikan mencapai puncaknya, muncul sosok yang sama sekali tidak seharusnya berada di sana. Dari balik tumpukan besi tua di pagar belakang tambang, seorang pria muda berpakaian lusuh melangkah pelan. Bajunya kotor oleh oli, tangannya hitam oleh bekas logam, dan di punggungnya tergantung karung goni berisi rongsokan. Tak seorang pun memperhatikannya. Baginya, tambang ini hanyalah tempat mencari sisa hidup. Sampai ia berhenti, menatap truk raksasa yang tak berdaya itu, lalu dengan suara tenang yang nyaris terdengar mustahil, ia berkata, "Pak, beri saya 10 menit, saya bisa menghidupkan truk itu." Tawa pecah, ejekan menyusul. Tapi tak satu pun dari mereka sadar bahwa kalimat itulah yang akan menyeret semua orang ke dalam sebuah janji gila, cinta tak terduga, dan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Dan inilah awal dari kisah seorang pemulung, sebuah truk tambang mati, dan satu keputusan yang akan mengguncang seluruh hidup mereka. Matahari semakin tinggi, panasnya menekan kulit para pekerja tambang tanpa ampun. Asap hitam masih mengepul dari kejauhan. Namun, di sekitar truk tambang raksasa itu, suasana justru terasa beku seolah waktu berhenti. Mesin bernilai miliaran rupiah itu berdiri membisu, dikelilingi oleh wajah-wajah cemas yang mulai kehilangan harapan. Mandor berdiri dengan rahang mengeras, suaranya terdengar kasar saat memanggil teknisi satu persatu. Mekanik pertama membuka panel mesin, memutar kunci, berharap keajaiban terjadi. Tidak ada apa-apa. Teknisi kedua memeriksa sistem bahan bakar, membuka selang, mengetuk pompa, lalu menggeleng pelan, masih mati. Teknisi ketiga datang membawa laptop diagnostik, mencoba menyambungkan ke sistem utama. Namun layar hanya berkedip sebentar, lalu gelap kembali. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Setiap menit terasa seperti palu yang menghantam dada mereka. Mereka tahu, setiap jam keterlambatan berarti puluhan juta rupiah lenyap dan mungkin juga masa depan mereka ikut terancam. Beberapa pekerja mulai saling berbisik, sebagian menunduk pasrah, tak berani berharap terlalu tinggi. Dari balik kantor kontainer yang berdiri di tengah lapangan, seorang pria tua melangkah keluar dengan langkah pelan namun berat. Jas hitamnya rapi, jam tangannya berkilau, topi proyeknya masih bersih, jauh berbeda dengan helm para pekerja yang penuh debu dan goresan. Dialah pemilik tambang, sosok yang dikenal dingin, keras, dan tak pernah memberi ruang untuk kegagalan. Langkahnya membuat seluruh area mendadak sunyi. "Kenapa truk ini belum menyala?" tanyanya datar, tapi di balik suaranya tersembunyi amarah yang siap meledak. Para teknisi saling pandang, napas mereka tertahan. "Maaf, Pak," jawab salah satu dengan suara bergetar. "Sistem utamanya error. Sepertinya komputer kendalinya rusak." Pria tua itu mengepalkan tangan. "Saya tidak mau truk ini mati lebih dari 1 jam." Namun, kenyataan berkata lain. Semua yang hadir tahu, mereka sudah mencoba segalanya. Tidak ada unit cadangan, tidak ada solusi. Hening menggantung di udara, berat dan menyesakan. Dan tepat di saat semua orang mulai menyerah, sosok yang sejak tadi dianggap tak berarti melangkah maju dari pinggir kerumunan. Pria muda berpakaian lusuh itu mendekat perlahan. Bajunya kotor oleh oli,
Tangannya hitam oleh bekas logam, tapi sorot matanya tetap tenang, seolah ia tidak gentar berdiri di hadapan kekuasaan. "Permisi, Pak," ucapnya pelan. Semua kepala menoleh bersamaan, dan tak seorang pun menyadari bahwa dari momen kecil itulah takdir tambang ini akan mulai berubah. Suara permisi itu terdengar pelan, namun cukup untuk menarik perhatian semua orang di lapangan. Mandor menoleh dengan alis terangkat, para teknisi menatap dengan ekspresi antara heran dan geli. Pria muda berpakaian lusuh itu kini berdiri di tengah lingkaran orang-orang penting. Tubuhnya kontras dengan jas rapi dan helm proyek yang mengilap. "Siapa kamu?" tanya Mandor dengan nada meremehkan. Pria itu menunduk sebentar, lalu menjawab tenang. "Saya biasa ambil besi tua di belakang pagar, Pak. Saya lihat dari jauh truknya mogok." Beberapa pekerja tertawa kecil. Ada yang menggeleng, ada yang tersenyum sinis. Bagi mereka, ini bukan tempat bercanda. Mandor mengibaskan tangan. "Ini truk tambang, bukan becak. Kalau rusak, tidak bisa diselesaikan cuma dengan diketok." Tawa makin keras. Beberapa teknisi ikut tersenyum, merasa keahlian mereka direndahkan oleh keberanian orang asing yang tak diundang. Namun pria itu tidak mundur. Tatapannya tetap tenang, suaranya tetap rendah. "Beri saya 10 menit saja. Kalau tidak menyala, saya pergi tanpa banyak bicara." Suasana mendadak berubah. Tawa mereda digantikan bisik-bisik yang bercampur rasa tidak percaya. Pemilik tambang yang sejak tadi diam, melangkah mendekat. Langkah sepatunya berat, penuh wibawa. Ia menatap pria lusuh itu dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terlihat. "Kalau saya beri kamu kesempatan," ucapnya perlahan, "dan truk itu hidup, apa yang kamu mau?" Pria muda itu terdiam sesaat. Ia menunduk, seolah berpikir, lalu menggeleng pelan. "Saya tidak mau apa-apa, Pak. Saya hanya ingin membantu." Jawaban itu justru membuat pemilik tambang menyipitkan mata. "Tidak ada orang datang ke sini tanpa keinginan," katanya dingin. "Katakan, apa yang kamu kejar?" Udara terasa semakin berat. Lalu, dengan nada yang tiba-tiba meninggi, pemilik tambang mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam membeku. "Kalau kamu bisa menghidupkan truk ini, perusahaan ini akan saya serahkan padamu, dan putri saya akan menjadi istrimu." Tak ada suara, tak ada tawa. Semua mata tertuju pada pria lusuh itu, menunggu reaksinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ia tersenyum tipis, bukan karena tergoda, melainkan karena tenang. "Saya tidak tertarik dengan semua itu, Pak," katanya pelan. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa yang dianggap kecil pun bisa memperbaiki yang besar." Dan tanpa menunggu izin lagi, ia melangkah menuju mesin truk raksasa itu. Sementara, puluhan pasang mata menatapnya dengan napas tertahan. Tanpa menunggu izin siapapun, pria lusuh itu melangkah ke arah truk tambang raksasa. Ia menggulung lengan bajunya perlahan, seolah sedang bersiap melakukan pekerjaan yang sangat ia kenal. Kap mesin dibuka lebar, memperlihatkan susunan kabel tebal, pipa besi besar, dan sistem elektronik yang rumit, sesuatu yang bahkan para teknisi berpengalaman sudah angkat tangan. Ia tidak langsung menyentuh apapun. Beberapa detik, ia hanya menatap, mendengarkan, merasakan getaran halus yang masih tersisa di tubuh mesin itu. Wajahnya tenang, napasnya stabil, seolah ia sedang berbicara diam-diam dengan mesin yang dianggap mati oleh semua orang. Para teknisi berdiri tak jauh, sebagian menyilangkan tangan, sebagian lagi menggeleng pelan. Bagi mereka, apa yang dilakukan pria itu tampak seperti tindakan nekat. Mandor menghela napas panjang, sementara pemilik tambang menatap tanpa ekspresi, matanya tajam, tak berkedip sedikit pun. Pria itu lalu memasukkan tangannya ke sela-sela kabel. Jemarinya bergerak cepat, namun hati-hati. Meraba sambungan yang hangat, berhenti di satu titik yang tak pernah disentuh siapapun sebelumnya. Ia mengeluarkan sepotong kawat tembaga kecil dari saku celananya, benda sederhana yang biasanya hanya dianggap sampah. Dengan gerakan yang nyaris refleks, ia mengupas ujung kawat itu menggunakan giginya, lalu menyambungkannya ke bagian sistem yang tampak rusak. Gerakannya tidak ragu, tidak terburu-buru.
seperti orang yang sudah berkali-kali melakukan hal yang sama dalam hidupnya, jauh dari sorotan dan tepuk tangan. Waktu terus berjalan, detik demi detik terasa semakin berat. Keringat mulai menetes di dahi para pekerja yang menonton dalam diam. Beberapa orang mulai menunduk, yakin bahwa tak lama lagi mereka akan menyaksikan kegagalan berikutnya. Pria itu akhirnya menutup panel mesin perlahan. Ia melangkah turun, menepuk tangan yang hitam oleh oli, lalu menoleh singkat ke arah mandor. "Sekarang coba hidupkan," ucapnya pelan. Kunci diputar. Dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya, terdengar bunyi klik tajam, lalu getaran kecil merambat ke seluruh badan truk. Suara mesin muncul perlahan, berat, dalam, dan kemudian berubah menjadi gemuruh yang mengguncang tanah di sekitarnya. Mesin itu hidup, tak ada sorakan. Tak ada suara. Seluruh area tambang membeku dalam keheningan, sementara truk tambang bernilai miliaran rupiah itu kembali bernapas, dihidupkan oleh tangan seorang pria yang selama ini hanya dikenal sebagai pemulung. Suara mesin yang menggelegar itu terus bergetar, memenuhi udara tambang dengan dentuman berat yang terasa sampai ke dada. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak. Semua orang hanya berdiri terpaku, menatap satu pemandangan yang barusan mengoyak keyakinan mereka tentang siapa yang berhak disebut ahli. Para teknisi yang sebelumnya paling lantang kini menunduk diam. Mandor yang biasanya galak tak lagi mengeluarkan suara. Wajahnya pucat, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Debu yang beterbangan perlahan mengendap, dan di baliknya berdiri seorang pria lusuh yang tidak menoleh sedikit pun ke arah mereka. Ia melangkah menjauh dari truk yang kini hidup kembali. Langkahnya tenang, tanpa senyum, tanpa tuntutan. Seolah apa yang barusan ia lakukan bukanlah keajaiban, melainkan pekerjaan biasa. Mesin raksasa itu terus menderu, seakan masih belum percaya bahwa napasnya dikembalikan oleh tangan yang tak dikenal. Pemilik tambang akhirnya bergerak. Sepatu mahalnya menginjak tanah berdebu dengan langkah perlahan, setiap hentakan terasa menekan suasana yang sudah tegang. Semua mata mengikuti langkahnya. Hening menjadi semakin menakutkan. Angin membawa bau oli dan tanah basah, menyapu wajah-wajah yang masih tak percaya. "Berhenti," ucapnya tegas. Pria lusuh itu menghentikan langkah, tapi tidak berbalik. Ia berdiri membelakangi semua orang, menunggu. "Kenapa kamu bisa menghidupkan truk itu?" Suara pemilik tambang kini terdengar lebih rendah, tak lagi penuh kemarahan, melainkan sesuatu yang lain, campuran antara kagum dan kehilangan wibawa. Pria itu menjawab tanpa emosi. "Saya hanya memperbaiki bagian yang rusak, Pak." Kalimat sederhana itu jatuh berat di telinga semua orang. "Tidak mungkin," gumam sang pemilik tambang. "Teknisi terbaik saya tidak bisa. Kamu bukan teknisi, kamu bahkan hanya seorang pemulung." Pria itu tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Kadang yang dianggap paling kecil justru tahu jalan yang tidak terpikirkan oleh yang lain. Tidak ada nada menantang, tidak ada kesombongan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin sunyi. Pemilik tambang mendekat, hingga jarak mereka hanya 1 langkah. "Kamu sudah dengar janji saya tadi?" tanyanya. Pria itu mengangguk pelan. "Saya tidak tertarik dengan hadiah seperti itu, Pak," jawabnya lembut. "Hadiah yang lahir dari emosi tidak pernah membawa berkah. Saya memperbaiki truk itu bukan demi imbalan." Kata-kata itu seperti tamparan halus. Para pekerja menunduk. Mereka sadar, pria lusuh ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari di ruang kelas, dan tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan. Suasana di lapangan perlahan kembali bergerak, namun tidak ada satupun hati yang benar-benar kembali seperti semula. Mesin truk terus bekerja, batu bara kembali dimuat, tetapi nama pria lusuh itu masih menggantung di udara, berbisik dari mulut ke mulut para pekerja yang belum pulih dari keterkejutan. Pemilik tambang menarik napas panjang. Tatapannya mengikuti punggung pria itu yang semakin menjauh. "Siapa namamu?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Pria itu berhenti sejenak, lalu menjawab singkat, "Ranu, Pak." Tanpa menunggu balasan, ia kembali melangkah pergi,
seolah namanya tak lebih penting dari langkahnya sendiri. "Matikan truk itu!" perintah sang pemilik tambang tiba-tiba. Semua orang terkejut. Mandor menoleh ragu, tapi tetap menjalankan perintah. Mesin kembali dimatikan untuk evaluasi, sementara para pekerja kembali ke posisi masing-masing, masih dibalut kebingungan dan rasa hormat yang tak terucap. Hari itu, nama Ranu mulai menjadi pembicaraan di seluruh area tambang. Si pemulung yang menghidupkan truk raksasa hanya dalam 10 menit. Si pria yang menolak jabatan, harta, bahkan janji yang tak mungkin ditolak oleh kebanyakan orang. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dari mana ia belajar, atau kemana ia pergi setelah meninggalkan tambang. Di balik dinding kaca kantor pusat yang menjulang tinggi, seorang wanita muda duduk diam di balik meja kerjanya. Gaun putih gading yang ia kenakan kontras dengan pemandangan tambang yang penuh debu dan peluh di luar jendela. Dialah Kishaya, putri tunggal pemilik tambang, dikenal cerdas, ambisius, dan dingin. Baginya, dunia selalu terbagi jelas. Mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan, jabatan, dan angka di laporan adalah segalanya. Namun siang itu, fokusnya buyar. Ia mendengar bisikan di luar ruangan. Para staf, mandor, bahkan teknisi, semuanya menyebut satu nama yang sama. Ranu. "Katanya cuma pemulung," bisik seseorang. "Tapi truk mati total bisa hidup lagi." Yang lain menimpali, "Dia nolak tawaran Pak Hendra sendiri, nolaknya tanpa ragu." Kishaya mengerutkan dahi. Dadanya terasa mengencang saat mendengar kalimat berikutnya. Bahkan janji soal putri bos pun dia tolak. Langkah Kishaya terhenti. Putri bos, itu dirinya. Tanpa menunda lagi, ia berdiri dan melangkah cepat menuju ruang kerja ayahnya, membawa rasa marah, malu, dan penasaran yang bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, nama seorang pria asing dari kelas paling bawah mulai mengusik ketenangan dunianya. Langkah Kishaya terdengar tegas saat ia memasuki ruang kerja ayahnya. Pintu tertutup di belakangnya, memisahkan dunia kekuasaan di dalam ruangan itu dari hiruk-pikuk tambang di luar. Pak Hendra duduk santai di kursinya, secangkir kopi masih mengepul di meja, seolah kejadian pagi tadi hanyalah gangguan kecil dalam rutinitasnya. "Ayah benar-benar mengatakan itu?" Suara Kishaya tajam, tanpa basa-basi. Pak Hendra menoleh perlahan, menatap putrinya dengan wajah datar. "Katakan apa yang kamu dengar," jawabnya singkat. Kishaya menahan napas. "Ayah berjanji memberikan perusahaan ini, dan aku, kepada seorang pemulung." Keheningan jatuh di antara mereka. Pak Hendra menyandarkan punggungnya, lalu berkata pelan namun tegas, "Itu bukan janji main-main. Aku mengatakannya di depan semua orang." Kishaya mengepalkan tangan. "Ayah tahu betapa memalukannya itu. Dia bukan siapa-siapa. Dia datang dari bawah, dari lumpur." Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela besar yang menghadap tambang. "Kalau kamu melihat sendiri bagaimana dia memperbaiki truk itu," katanya tanpa menoleh, "kamu tidak akan berbicara seperti itu." Kishaya menggeleng keras. "Dia menolak hadiah ayah. Itu berarti dia tidak serius." "Tidak," potong Pak Hendra pelan. "Itu berarti dia berbeda." Kalimat itu membuat Kishaya terdiam. Selama ini, ayahnya hanya menghargai orang dengan gelar, jabatan, dan kekuasaan. Namun kini, pujian itu justru jatuh pada seorang pria yang bahkan tidak mereka kenal. Untuk pertama kalinya, keyakinan Kishaya mulai retak. Malam itu, Kishaya berdiri sendirian di balkon kamarnya. Di kejauhan, lampu-lampu tambang menyala seperti bintang jatuh di atas tanah hitam. Angin membawa aroma besi panas dan sisa pembakaran batu bara. Namun, yang memenuhi pikirannya bukan laporan keuntungan, melainkan wajah seorang pria lusuh yang menolak segalanya. Siapa sebenarnya Ranu? Rasa penasaran itu tumbuh diam-diam, menggerogoti kesombongannya. Ia membuka laptop, mengakses rekaman CCTV lapangan. Gambar diputar ulang, dipercepat, dipelankan. Ia melihat Ranu masuk ke area mesin dengan langkah tenang, menyambung kabel, memutar baut, menyentuh sesuatu yang tak tersentuh teknisi lain. Gerakannya cepat tapi penuh keyakinan. Bukan gerakan orang nekat,
melainkan orang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Wajah Kishaya berubah. Kesombongan perlahan digantikan oleh rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia duduk lama di depan layar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bukan menjadi seseorang yang dikejar, melainkan seseorang yang mulai ingin mencari. Pagi berikutnya, langit terlihat cerah tanpa awan. Aktivitas tambang berjalan seperti biasa, namun bagi Kishaya, hari itu terasa berbeda. Ia bersiap meninggalkan kantor pusat dengan mobil hitam berpelat khusus perusahaan. Biasanya, ia hanya mengurus laporan dari balik meja kaca, tapi rasa penasaran yang tumbuh sejak kemarin membuatnya tak bisa duduk diam. "Aku ingin melihat lapangan langsung," katanya singkat kepada sopir. Mobil melaju meninggalkan kawasan kantor, melewati jalan tanah berbatu, hutan karet yang rimbun, dan bekas jalur tambang lama yang mulai ditinggalkan. Hampir 1 jam perjalanan, suasana sunyi, hanya suara roda dan debu yang berterbangan. Tiba-tiba, suara mesin berubah. Mobil tersentak pelan, lalu oleng. Beberapa detik kemudian berhenti total. Kishaya mengerutkan dahi. "Ada apa?" Sopir turun, membuka kap mesin, lalu wajahnya berubah tegang. "Maaf, Bu, mesin panas, radiator bocor. Kita tidak bawa cadangan air." Kishaya menarik napas, mencoba menahan kesal. "Hubungi kantor." Sopir mengangkat ponsel, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada sinyal, Bu." Sekeliling mereka hanya hutan, jalan tanah, dan suara serangga yang berdengung tanpa henti. Tidak ada mobil lain, tidak ada pekerja, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi cemas. Beberapa menit berlalu. Udara terasa panas dan kering, hingga dari kejauhan terdengar suara langkah pelan. Kishaya menoleh. Dari balik semak-semak, muncul seorang pria mendorong gerobak, dorong berisi botol bekas dan logam karatan. Pakaiannya lusuh, wajahnya tenang, langkahnya ringan. Sopir bersiaga. Namun pria itu hanya tersenyum kecil. "Radiatornya bocor ya," katanya santai. Kishaya spontan mencondongkan badan. "Dari mana kamu tahu?" Pria itu menoleh, sedikit terkejut, melihat siapa yang duduk di kursi belakang. "Baunya sama seperti mobil-mobil rusak yang sering saya bongkar," jawabnya tenang. Tanpa diminta, ia membuka kap mesin. Dari gerobaknya, ia mengambil sebotol air, mencampurnya dengan sedikit oli bekas, lalu menyiram bagian radiator. Tangannya bergerak cepat, terampil, seolah ini bukan pertama kalinya. Beberapa menit kemudian, ia menyambungkan selang kecil dengan cara sederhana namun efektif. Mesin kembali menyala. Kishaya terdiam. Sopir menatap tak percaya. Pria itu menutup kap mesin, lalu berkata singkat, "Sudah bisa jalan." Ia berbalik, hendak pergi, seolah kejadian itu tak lebih dari bantuan kecil di tengah jalan. "Kamu Ranu kan?" tanya Kishaya akhirnya. Pria itu berhenti, menoleh, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, mereka saling menatap bukan sebagai pemilik dan pemulung, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua orang asing yang dipertemukan oleh keadaan. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di tengah hutan tanpa sinyal itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa dihindari. Mobil kembali melaju perlahan di atas jalan tanah yang berdebu. Namun suasana di dalamnya tidak lagi sama. Kishaya duduk diam, matanya menatap lurus ke depan, sementara pikirannya tertinggal pada sosok pria yang kini berjalan menjauh sambil mendorong gerobak tuanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di belakang, sesuatu yang belum selesai. "Kita kembali ke kantor," ucapnya pelan. Sepanjang perjalanan, Kishaya tidak membuka laptop, tidak membaca laporan, tidak menjawab pesan. Nama Ranu terus berputar di kepalanya bersama satu kalimat sederhana yang terngiang tanpa henti. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya tak terlihat sampai dibutuhkan. Hari itu, Kishaya memutuskan untuk mencari tahu. Tanpa memberitahu siapapun, ia memerintahkan staf kepercayaannya mengumpulkan informasi tentang Ranu. Tidak untuk menghukumnya, tidak untuk mengangkatnya, hanya untuk mengenalnya. Beberapa hari kemudian, sebuah map tipis diletakkan di mejanya. Isinya hampir kosong, fotokopi KTP lama, catatan dari puskesmas, dan secarik ijazah SMP. Tidak ada gelar,
tidak ada sertifikat, tidak ada prestasi tertulis. Namun, di balik kertas-kertas sederhana itu, tersimpan cerita yang membuat tangan Kishaya bergetar saat membacanya. Ranu yatim piatu sejak usia 11 tahun. Ayahnya buruh tambang, ibunya penjual nasi uduk. Keduanya meninggal dalam kecelakaan truk logistik di jalan tambang saat hujan lebat. Sejak itu, Ranu hidup sendiri. Tidur di musala, di teras bengkel, atau di gubuk kecil di balik tambang tua. Ia bertahan hidup dari mengumpulkan besi tua dan logam bekas. Namun di antara kerasnya hidup, ia belajar diam-diam. Buku teknik bekas yang ia temukan di tempat sampah, majalah lama yang dibeli kiloan, dan mesin-mesin rusak yang ia bongkar satu persatu. Tidak ada yang mengajarinya, selain rasa ingin tahu dan keinginan untuk bertahan. Malam itu, Kishaya datang ke bengkel tua tempat Ranu tinggal. Tidak ada sopir, tidak ada mobil mewah. Hanya dirinya dan rasa yang tak lagi bisa ia abaikan. Dari kejauhan, ia melihat Ranu duduk di depan meja kayu reot, tangannya kotor oleh oli, matanya fokus pada buku catatan, penuh coretan kabel dan diagram sederhana. "Kamu masih belajar?" tanya Kishaya pelan. Ranu menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. "Mesin lebih jujur daripada manusia," jawabnya ringan. Kishaya duduk di sampingnya, di atas kardus bekas. Angin malam membawa bau besi, oli dan bunga liar yang tumbuh di sudut bengkel. "Aku baru tahu tentang orang tuamu," ucap Kishaya lirih. Ranu hanya mengangguk. "Sudah lama berlalu," katanya singkat. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Ranu menatap tangannya sendiri. "Karena aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dilihat dari apa yang bisa aku perbaiki, bukan dari apa yang pernah aku kehilangan." Kata-kata itu menusuk pelan, namun dalam. Kishaya terdiam, menyadari bahwa pria di hadapannya tidak membutuhkan belas kasihan, hanya pengakuan sebagai manusia yang setara. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, jarak di antara dua dunia yang berbeda mulai runtuh perlahan. Hari itu, langit di atas tambang tampak berat dan lembab. Awan gelap menggantung rendah, seolah membawa firasat yang tak bisa dijelaskan. Aktivitas tetap berjalan, truk-truk raksasa melintas seperti biasa, namun ada kegelisahan yang terasa di antara para pekerja, sesuatu yang membuat napas terasa lebih pendek dari biasanya. Di sudut belakang kawasan tambang, sebuah gudang mesin tua berdiri sunyi. Di dalamnya tersimpan kabel-kabel listrik, drum oli, dan peralatan berat yang jarang disentuh. Seorang pekerja baru yang belum sepenuhnya memahami prosedur keselamatan menyalakan alat pemotong besi terlalu dekat dengan tumpukan bahan mudah terbakar. Percikan api kecil jatuh ke lantai yang basah oleh sisa bahan bakar. Dalam hitungan detik, api menyala. Asap hitam membubung tinggi, teriakan panik pecah. Pekerja berlarian, beberapa mencoba memadamkan api dengan air seadanya, tanpa sadar justru memperparah keadaan. Alarm tidak berbunyi. Sistem pemadam darurat mati total. Api merambat cepat, mendekati tangki bahan bakar di sisi gudang. Ketika kabar itu sampai ke kantor pusat, Kishaya langsung berlari keluar. Dadanya sesak. "Ranu di mana?" tanyanya dengan suara gemetar. "Tidak ada yang tahu." Terakhir terlihat di sekitar bengkel dekat gudang itu. Tanpa berpikir panjang, Kishaya berlari menembus kerumunan, mengabaikan teriakan yang memintanya menjauh. Di saat semua orang mundur, satu sosok justru melangkah masuk. Ranu muncul dari balik asap, membawa tabung pemadam tua dari bengkel kecilnya. Jaket lusuhnya sudah basah oleh air, wajahnya tertutup kain, napasnya berat. Tanpa ragu, ia masuk dari sisi samping gudang, menembus asap tebal dan panas yang menyengat kulit. Di dalam, api menari liar. Kabel meleleh, drum bergetar, suara ledakan kecil terdengar bertubi-tubi. Namun Ranu tahu apa yang harus dilakukan. Ia menyemprotkan pemadam ke titik api utama, menendang drum kosong menjauh, menyiram lantai dengan pasir yang dibawanya dalam karung. Setiap gerakannya cepat, terukur, penuh risiko. Di luar, semua orang hanya bisa menatap dengan napas tertahan. Kishaya berdiri di barisan depan, tangannya gemetar, matanya tak berkedip. Waktu terasa membeku. 5 menit, 10 menit, hingga akhirnya
pintu belakang gudang terbuka. Ranu keluar terhuyung, batuknya keras, bajunya sobek, tangannya terbakar ringan. Tapi api telah padam, gudang tidak meledak. Tambang selamat. Tanpa peduli siapa yang melihat, Kishaya berlari menghampirinya dan memeluk Ranu erat. Air matanya jatuh di bahu pria itu. "Kenapa kamu selalu datang saat semua orang pergi?" bisiknya. Ranu menjawab lirih, "Karena aku tidak bisa diam ketika sesuatu yang penting akan hancur." Sejak hari itu, tak ada lagi yang meragukan siapa Ranu. Beberapa waktu kemudian, Pak Hendra memanggilnya secara resmi. Bukan dengan janji, bukan dengan paksaan. Ia menyerahkan restu, bukan sebagai imbalan, tapi sebagai penghormatan. Ranu diterima bukan karena ia menyelamatkan tambang, melainkan karena ia menjaga nilai yang selama ini terlupakan. Tambang itu kini berjalan dengan cara yang berbeda. Bengkel tua di balik bukit diubah menjadi tempat pelatihan gratis bagi anak-anak yatim dan pemuda putus sekolah. Ranu tetap sederhana, tetap turun ke lapangan, tetap memperbaiki yang rusak tanpa banyak bicara. Kishaya berdiri di sisinya, bukan di atasnya, dan semua orang akhirnya mengerti bahwa hari ketika truk tambang itu mati bukanlah sebuah musibah. Itu adalah awal dari sebuah takdir. Takdir yang membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh pakaian, jabatan, atau asal-usul, melainkan oleh keberanian untuk hadir saat dunia memilih mundur.